Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antoni Rahman SPD, guru pengampu mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 3 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam video ini, saya akan mengangkat tema tentang bagaimana pemanfaatan laboratorium komputer yang dimiliki sekolah dan Canva dengan menggunakan email belajar ID untuk merefleksikan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran cooperative learning, yang mana di dalam model pembelajaran ini nanti setiap peserta didik akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, yang mana nanti dalam setiap anggota kelompok itu memiliki peran dalam menyelesaikan tugas serta mencari informasi terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Nah, informasi yang didapat itu nanti akan disampaikan dengan menggunakan Canva, yang mana nanti setelah itu selesai, setiap siswa diwakili dalam setiap kelompoknya menyampaikannya ke depan kelas. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik sekalian. Selamat berbahagia, mudah-mudahan semua bahagia ya. Amin. Nah, jadi terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah ini adalah lanjutan dari pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan ini saling keterkaitan. Untuk hari ini adalah nih, sumber penerimaan negara. Dari mana sih negara ini bisa membiayai pendidikan yang kita laksanakan hari ini? Dari mana uang pemerintah yang digunakan untuk menyediakan meja kursi yang kalian pakai? Untuk menyediakan LCD yang kita pakai hari ini, termasuk komputer yang saya pakai. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk sebuah kelompok sesuai dengan hasil ketika kita di laboratorium itu untuk gaya belajarnya. Yang kinestetik silakan buat yang kinestetik, yang auditory silakan auditory, yang visual silakan visual. Silakan, waktunya 1 menit, bentuk lingkaran kalian. Baik, waktu kita sudah selesai untuk pembuatan tugas yang sudah diberikan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah silakan ketiganya boleh langsung ke depan. Sampai di depan nanti silakan perlihatkan hasil yang kalian buat. Perlihatkan dulu tugas kalian ke teman-teman kalian. Dari semua kelompok silakan. Silakan perlihatkan. Sekarang dimulai dari kelompok visual. Apa fungsi dari APBN hasil dari analisa yang kalian saksikan? Izin menjawab. Otorisasi, pengawasan, perencanaan, distribusi, alokasi, stabilisasi. Nah, sekarang dari kelompok kinestetik. Yang disajikan kelompok kinestetik adalah berupa bentuk narasi. Silakan. Izin menjawab. Fungsi APBN, fungsi alokasi, pendapatan paling besar bagi pemerintah berasal dari pajak yang dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Fungsi distribusi, distribusi pajak, kepentingan umum, dana subsidi, dan dana pensiun. Fungsi stabilisasi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sekarang yang dari audio. Izin menjawab. Silakan. APBN dan APBD, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Sekarang sebelum kita akhiri, ada beberapa hal dulu yang mau Bapak sampaikan dengan kalian. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran. Nah, terkait dengan pembelajaran hari ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam memahami apa itu APBN dan APBD. Nah, beberapa hal itu diantara lain adalah yang pertama, untuk memahami tentang
apa itu APBN, apa itu APBD, maka di dalam APBN, APBD itu ada mencakup 4 hal penting. Yang pertama adalah di dalam pembentukan APBD itu harus melibatkan yang namanya eksekutif. Dalam hal ini adalah pemerintah. Lalu yang kedua adalah pihak legislatif. Dalam hal ini siapa? Anggota DPR. Yang mana anggota DPR ini adalah representasi atau perwakilan kita yang kita percayakan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sana. Nah, lalu poin yang keempat, yang ketiga, yang harus diperhatikan di dalam APBN dan APBD itu, APBN akan membicarakan tentang daftar pembiayaan untuk negara atau daftar belanja negara. Dan yang terakhir adalah mencakup tentang dari mana penerimaan kita. Ada 2, penerimaan dan pengeluaran kita. Saya kira untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih untuk perhatian kalian. Mudah-mudahan jaga kesehatan kalian supaya nanti di pertemuan berikutnya dan di pembelajaran mata pelajaran lain itu bisa berlangsung secara maksimal. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beristirahat.